Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan beberapa hal tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat abstrak. Nah, abstrak di sini artinya adalah bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi yang tegas. Dalam negara hukum ada beberapa unsur. Yang pertama, terdapat perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian suatu pemerintahan atau suatu kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Yang ketiga, ada pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dan perselisihan. Prinsip atau asas hukum sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang, serta menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kosmos kaidah. Prinsip atau asas hukum adalah ukuran-ukuran hukumiah etis yang memberikan arah pembentukan hukum. Dari situlah hukum positif memperoleh makna hukumnya. Nah, sedangkan yang dijelaskan di sini tentang prinsip-prinsip hukum itu ada 7. Yang pertama, persamaan dalam hukum. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Yang keempat, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang kelima, peradilan tata usaha negara. Yang keenam, peradilan tata negara. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, bersifat demokratis. Hak asasi manusia adalah hak atau kebebasan yang ada pada diri manusia sejak lahir tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ada 2 kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Dan hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk orang dan hak asasi manusia bersifat universal. Pelaksanaan dan penegakan HAM. Pemerintah Indonesia sangat berperan penting dalam penegakan HAM. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menciptakan Undang-Undang Dasar, Komisi Nasional Pengadilan, dan mengikutsertakan HAM di dalam kurikulum pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar semua orang sadar akan pentingnya HAM. Akan tetapi, pelanggaran HAM sendiri berasal dari para pejabat tinggi karena mereka sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga mereka berusaha merampas hak orang lain. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan tentang periode-periode yang ada pada hak asasi manusia atau HAM. Nah, di mana periode-periode di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Ya, yang nomor 2 yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1950. Yang nomor 3 yaitu periode 1950 sampai 1959, di mana periode di sini bisa atau dikenal dengan nama parlementer. Yang nomor 4 yaitu periode 1959 sampai 1966. Nah, periode ini merupakan masa berakhirnya liberal. Yang kelima yaitu periode 1966 sampai 1998. Yang nomor 6 yaitu periode pasca Orde Baru tahun 1998, yaitu era yang paling penting dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin hanya itu periode-periode yang saya ketahui dalam hak asasi manusia. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia dimulai. Negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya.